Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halimatus Sadia Utami, NPM 10060316144 dari Prodi Farmasi Universitas Islam Bandung. Saya membuat video kali ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Teknologi Kosmetika. Kita masuk pada soal bab pertama, yakni evaluasi dan aspek mikrobiologi kosmetik. Untuk soal yang A, cosmetic testing dan evaluasi testing meliputi apa saja? Cosmetic testing meliputi pengujian zat, kemudian dilakukan pengujian praklinis, di mana pada pengujian praklinis ini dilakukan pada hewan dan standarnya tergantung pada negaranya masing-masing. Kemudian selanjutnya dilakukan uji klinis, di mana uji klinis ini dilakukan pada manusia dan sesuai dengan etika pengujian manusia. Kemudian dilakukan pengujian keamanan meliputi pengujian iritasi, pengujian sensitivitas, pengujian fototoksisitas, pengujian fotoalergenisitas, pengujian keamanan dalam penggunaan, paparan sistemik, dan paparan mikroba. Kemudian selanjutnya dilakukan klaim produk. Untuk klaim produk ini dilakukan pengujian klaim, pengemasan, dan label. Selanjutnya, pengujian produk dilakukan evaluasi sistem pengiriman baru dan pengujian klinis sistem pengiriman baru. Untuk selanjutnya dilakukan pengawasan pasca pemasaran. Pada stability testing meliputi stability testing of cosmetic product dan stability testing of cosmetic. Untuk stability testing of cosmetic produk meliputi pengujian pada yang pertama pengujian zat kosmetik dan pengujian produk kosmetik. Untuk stability testing of cosmetic dilakukan pengujian terhadap perubahan fisik, di mana perubahan fisik ini sangat bergantung pada bentuk sediaan kosmetik. Kemudian yang kedua, pengujian kimia dan lingkungan, di mana di sini ini dipengaruhi oleh pH, suhu, dan reaksi kimia seperti hidrolisis, oksidasi, dan fotolisis. Yang ketiga ada biologi, di mana di sini bisa dilihat dari cemaran mikroba atau pengaruh enzim dan hormonnya. Kemudian soal yang B, mikrobiologi on kosmetik dan mikrobiologi testing meliputi apa saja? Nah, sebelumnya, seperti yang kita ketahui, mikroba dalam produk dapat menyebabkan infeksi, perubahan warna, produksi gas, dan pembentukan bau. Sehingga kita dapat mengetahui mikroba yang dapat mengkontaminasi, yakni ada Enterobacter spp, Klebsiella spp, Serratia spp, dan Pseudomonas spp. Mikrobiologi testing dapat dilakukan mengacu pada data seputar aspek mikrobiologi dari produk kosmetika. Dapat dilengkapi melalui beberapa cara, yakni yang pertama, metode khasiat pengawet, di mana prosedur umumnya dapat dilihat melalui CTFA atau Asosiasi Kosmetik Perlengkapan Mandi dan Pewangian. Kemudian ASTM atau American Society of Testing Material. Yang kedua, dilakukan uji faktor yang mempengaruhi kemanjuran pengawet, mengacu pada kondisi pemulihan dan perhatian pelapisan. Kemudian yang ketiga, pertimbangan umum untuk memformulasikan produk yang diawetkan. Nah, ini itu dapat dilihat interaksi pengawet antara aktivitas air dan mengandung pertimbangan dengan pengawetnya. Apakah ada interaksi atau tidak? Kemudian yang keempat ada tes kandungan mikroba, di mana prosedur umum ujinya yakni mengacu pada USP, uji lingkungan dan pemantauan dan identifikasi mikroba. Soal di bab 2, sediaan kosmetik dekoratif. Soal yang pertama, apa yang dimaksud kosmetik dekoratif, tujuan, dan meliputi apa saja?
Kosmetik dekoratif adalah sediaan yang hanya digunakan pada permukaan untuk merias atau menutupi kekurangan pada kulit sehingga menghasilkan penampilan yang menarik serta meningkatkan efek psikologis. Nah, tujuan dari penggunaan kosmetik dekoratif yakni memperbaiki penampilan, memberikan warna, menyeimbangkan warna kulit, menyembunyikan ketidaksempurnaan, dan untuk perlindungan. Nah, sediaan kosmetik dekoratif ini meliputi foundation, bedak, lipstik, dan masih banyak lagi yang lainnya. Soal yang kedua, jelaskan tentang kosmetik dekoratif pada kuku. Kosmetik dekoratif pada kuku ada dua jenis, yakni yang pertama pewarna dan pengeras kuku, dan yang kedua penambah kuku buatan. Nah, pada pewarna dan pengeras kuku, masyarakat sering mengenal istilah cat kuku, di mana cat kuku ini merupakan kosmetik dekoratif yang digunakan untuk memperbaiki atau mengubah penampilan kuku menjadi lebih indah dan lebih cantik. Produk ini terdiri dari resin terlarut dan mengering menjadi lapisan yang keras dan mengkilap. Aplikasinya yaitu dengan cara mengecat kuku dengan kuas. Namun, sebelumnya, kuku dibersihkan terlebih dahulu dengan pelarut diikuti dengan pengaplikasian lapisan dasar, 2 lapisan pernis kuku berwarna, dan lapisan yang paling atas. Kemudian, yang kedua yakni ada penambah kuku buatan. Masyarakat sering mengenalnya dengan istilah kuku palsu. Kuku palsu dikenal juga dengan kuku artifisial. Ini merupakan teknik memanjangkan kuku dengan berbagai bahan seperti gel, akrilik, atau silk. Tujuannya yakni untuk memperbaiki celah antara kutikula dengan kuku akrilik yang terbentuk akibat kuku yang tumbuh. Kita masuk pada soal bab ketiga yakni sediaan deodoran dan antiperspiran. Untuk soal yang pertama, keringat merupakan cairan yang diekskresikan melalui kelenjar apokrin dan ekrin. Jelaskan perbedaan karakter dari kelenjar tersebut dan jenis keringat yang dikeluarkannya masing-masing. Pada kelenjar apokrin, bentuknya lebih besar. Sebagian besar ditemukan di ketiak dan area anal genital. Keringat yang dihasilkan adalah keringat yang mengandung protein, lemak, dan zat lain yang menghasilkan keringat yang lebih tebal dan lebih lengket. Kemudian untuk kelenjar ekrin, bentuknya lebih kecil daripada kelenjar apokrin, dan kelenjar ekrin ini paling banyak ditemukan di seluruh tubuh, terutama di telapak tangan, telapak kaki, dan dahi. Keringat yang dihasilkan yakni keringat yang bebas protein dan asam lemak. Mengapa bau keringat bisa menjadi tidak enak? Nah, keringat yang tidak enak ini dihasilkan dari kelenjar apokrin, di mana kelenjar apokrin ini mensekresikan atau menghasilkan keringat yang mengandung protein dan lemak, di mana protein ini akan diuraikan oleh bakteri atau mikroba yang nantinya akan terjadi dekomposisi dan menyebabkan pembusukan sehingga terjadilah bau yang tidak enak atau bau busuk. Bagaimana mekanisme kerja deodoran dan antiperspiran dalam mengatasi masalah tersebut? Deodoran memiliki mekanisme yakni membunuh bakteri dan mengandung parfum sehingga mampu menutupi bau yang diproduksi. Kemudian untuk antiperspiran memiliki mekanisme mengurangi produksi keringat dari kulit dengan memasang pori-pori kulit dengan senyawa aluminium sehingga alat itu bisa mencegah perkembangan bakteri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.